Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Ersuma dari kelas MPI 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit poin-poin penting yang saya pahami dari materi ataupun tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami mengenai statistik dan statistika. Menurut pemahaman saya, statistik itu adalah sekumpulan data, nilai-nilai ataupun angka-angka yang dikumpulkan kemudian dianalisis. Sedangkan statistika adalah metode pengumpulan, pengolahan, pengelompokan serta analisis data yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian. Jadi dapat saya simpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana metode pengolahan dan pengumpulan data, kemudian sampai pada penarikan kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian. Sedangkan sekelompok data yang dikumpulkan dan dianalisis itu disebut dengan statistik. Kemudian jenis-jenis data. Data dalam statistik dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, berdasarkan sumber data. Yang kedua, berdasarkan jenis data. Dan yang ketiga, berdasarkan pengukuran skala. Kemudian untuk penyajian datanya sendiri, ada beberapa jenis penyajian data. Yang pertama, menggunakan tabel. Yang kedua, diagram. Dan yang ketiga, menggunakan grafik. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi populasi dan sampel. Berdasarkan pemahaman saya, populasi merupakan keseluruhan dari objek ataupun subjek yang telah ditetapkan oleh peneliti dan kemudian dipelajari dan nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan sampel hanyalah sebagian kecil dari populasi yang ditetapkan oleh peneliti yang nantinya menjadi target utama yang akan diteliti oleh peneliti tersebut. Contohnya mengenai prestasi belajar mahasiswa MPI 4C yang terdiri dari 30 orang yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kemudian dari 30 orang tersebut peneliti hanya memilih 10 orang secara acak yang nantinya akan menjadi bahan penelitiannya. Nah, di sini yang menjadi populasi itu adalah 30 orang mahasiswa MPI. Kemudian yang menjadi sampelnya hanya 10 orang mahasiswa MPI atau 10 orang mahasiswa MPI. Kemudian contoh kedua, seperti pemerintah menguji sebuah vaksin kepada pasien yang positif terkena COVID-19. Dari 500 orang yang positif terkena COVID-19 tersebut, mereka memilih 50 orang untuk menjadi bahan uji coba dari vaksin tersebut dan menentukan apakah vaksin tersebut layak untuk digunakan atau tidak. Nah, yang menjadi populasi di sini adalah 500 orang pasien positif COVID-19. Sedangkan yang menjadi sampelnya hanya 50 orang yang terkena COVID-19. Baik, kemudian selanjutnya teknik sampling, yaitu terdiri dari 2 teknik. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana semua elemen mempunyai peluang untuk nantinya menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur ataupun anggota populasi untuk menjadi sampel. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian nantinya ditarik suatu kesimpulan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.